Halo Ners, welcome to Ceritakan. Halo semuanya, kenalin aku Hilmi Dan aku Mirel. Kami dari Iron Ambassador 2024. Pada kesempatan perdana nih, kesempatan pertama podcast Ceritakan ada. Nih, kita mau bahas apa sih? Kita bakal ngupas tuntas tentang jurusan administrasi niaga. Wow. Supaya lebih banyak lagi nih yang tahu dan sayang sama jurusan administrasi niaga. Sayang ya, cinta ya. Betul banget. Kita juga bakal kupas tuntas nih pembahasan-pembahasan menarik, mulai dari yang paling dasar tapi penasaran gitu ya. Tapi kita gak akan berdua. Kalau berdua nggak seru dong. Nggak seru. Kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial dan tentunya juga berprestasi gitu. Siapa sih orangnya? Penasaran gak sih? Penasaran? Langsung aja. Tapi tunggu dulu, kita transisi dulu nih. Nah, udah transisi nih kita. Udah berdua nih. Iya. Di depan kita ada siapa sih? Ada siapa ya? Ada orang yang hebat banget. Hebat banget. Orang yang paling Berprestasi. benar banget, paling keren lah menurut kita ya. Ya, betul banget. Boleh dong teman-teman di belakang kamera say hi dulu dong sama bintang tamu kita. Gimana nih Kang, Kak, Teh, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Kalau luar aku biasa. agak gak enak banget. Agak gak enak ya, tapi kita juga mau ngucapin terima kasih banyak udah datang. Walaupun keadaannya kurang sehat, tapi maksain loh. Iya, ya. demi Gitu. Emang cuacanya emang lagi kurang baik ya, cuman semoga bisa. Cepat sembuh. Iya, amin lah. Oke, kita kenalan dulu kali ya. Akang Teteh boleh disebutin namanya, program studinya dan kesibukannya akhir-akhir ini apa sih? Oke, dari aku dulu mungkin. Oke, Bu. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Fauzan Muti Pratama. Aku dari Prodi D3 Administrasi Bisnis. Sekarang lagi sibuk sama TA sih paling. TA ya. Tugas akhir ya. Udah di Iya nih. ujung banget nih gitu ya. Kita mau masuk basi baru masuk. Iya. Oke, mungkin katanya. Kalau aku, halo semuanya, perkenalkan aku Stefania Rahma Satriani, aku program studi marketing manajemen dan aku kesibukannya sekarang lagi part time sih kerja dan juga lagi mau apply yang serius banget lah buat kerja gitu. Serius banget ya. Semoga ya. Kesibukannya itu sama-sama serius nih. Ada yang PA, ada yang udah part time. Berarti TA-nya udah selesai ya? Udah. Alhamdulillah. Semoga kita juga bisa cepet nusul ya. Teman-teman juga di belakang kamera, semoga cepet lulus ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang jurusan nih Teh ya. Kita kilas balik dulu deh ke masa lalu gitu ya. Alasan gitu, Teteh masuk ke jurusan ini tuh apa sebenarnya? Boleh dari Akang dulu deh. Oke, sebenarnya alasan aku buat milih Prodi D3AB ya khususnya dan jurusan lain itu karena dari awal aku tuh milih untuk linjur ke Soshum. Aku tuh SMA-nya IPA. Iya. Jadi waktu di akhir-akhir tahun SMA itu aku ngerasa kayak agak kurang cocok nih gitu sama MIPA ya. Makanya aku kuliah nyari yang Soshum dan di Polban itu ada 3 opsi antara AN, akuntansi sama bahasa Inggris gitu. Dan kenapa aku milih AN? Karena aku ngerasa kalau misalnya di AN tuh dia menyediakan prospek kerja yang cukup luas gitu. Kalau akuntansi kan ya aku nggak bilang akuntansi bisa kerja di bidang akuntansi doang gitu, cuman ya sesuai namanya gitu. Betul. Tapi kalau administrasinya gitu, administrasi itu sangat luas gitu artinya. Ya jadinya aku milih jurusan AN di Prodi Administrasi Bisnis gitu. Karena aku juga tertarik sama bisnis itu karena aku ngerasa di zaman sekarang ini bisnis itu cukup menjanjikan ya gitu. Betul. Jadi either kita nggak apa-apa kerja untuk sebuah bisnis ataupun kita bisa bikin bisnis gitu ke depannya gitu. Itu harapan aku. Cakupannya luas banget berarti ya kalau pilihannya. Kalau misalnya akuntansi tadi mungkin di bidang perekonomian fokusnya, tapi ya betul. administrasi niaga khususnya AB itu luas banget di bidang Dia bisa bisnis. kemana-mana gitu. Bisa kemana-mana. Juga mau explore mungkin ya, Kang Fauzan dia suka explore nih orangnya ya. Gitu. Iya. Jadi prospek kerjanya luas Iya. ya di jurusan administrasi niaga itu. Salah satu alasannya. Oke. Oke, boleh Teh Stefani. Jujur hampir sama banget sama Kang Ojan ya, karena aku juga dari IPA sebelumnya dan aku juga sama mau linjur ke Soshum dan kayak aku tuh milih D3 Marketing Management di AN ini karena memang aku ngeliat mata kuliahnya sih, karena sebelumnya aku disuruh riset sama ayahku
kalau sebelum masuk kuliah jangan lupa research mata kuliahnya karena itu bakal ngaruh ke masa depan kalian gitu. Jadi terus aku udah riset ternyata mata kuliahnya cocok sama aku gitu sih. Kayak udah matching banget ya berarti ya. Gitu. Oke, udah nyari tahu dulu nih sebelum Iya. masuk ke Polban. Jadi udah matang banget sebelum betul. ke Polban milih AN itu udah tekadnya tuh udah AN dari awal gitu. Udah AN. Ya emang. Oke. Berarti Ang sama Teteh tuh kan berarti angkatan 22 ya. Udah 3 tahun di AN gitu. Betul. Kalau disuruh ngedeskripsiin jurusan administrasi niaga dalam 3 kata, apa dan kenapa? Oke. Boleh siapa dulu? Gantian deh. Gantian boleh. Ladies first ya. Oke, kalau AN ya 3 kata buat AN gitu ya. Ya. Pertama tuh adaptif, terus strategik, dan juga multi talenta. Karena anak AN itu semuanya pasti bisa sih menurut aku, karena mereka tuh harus dituntut bisa manajerial iya, kerja sama tim bisa, public speaking bisa, bahkan untuk kerja sama beberapa tim lain misalnya gitu ya. Nanti kan kita di dunia kerja bakal ketemu sama beberapa orang yang dari jurusan berbeda. Marketing tuh udah jadi, ataupun AN sendiri karena kan bisnis juga gitu ya, administrasi. Jadi manajerialnya tuh bagus banget gitu. Iya. Oh, alasannya karena kita tuh dituntut serba bisa intinya kayak gitu ya. Kita harus bisa. Semuanya harus bisa. Betul banget. Gak boleh manja gitu ya. Kayak boleh dari Akang deh. Oke, kalau dari aku sih yang pertama tuh aktif, Aktif. yang kedua fleksibel, Fleksibel. yang ketiga entrepreneurial. Oke, bisnis banget nih. Kenapa? Yang pertama, AN itu aktif. Kenapa? Karena mahasiswanya tuh dari segi berorganisasi, khususnya di himpunan itu pasti mereka sangat all in banget gitu loh. Betul. Bisa dibilang AN itu kan jurusan himpunan mahasiswa administrasinya gitu, himpunan yang sangat besar ya. Bisa dilihat dari anggotanya yang sangat banyak gitu loh. Itu menunjukkan bagaimana aktifnya anak-anak jurusan kita. Dan yang kedua, fleksibel. Sesudah aktif, mereka kan nggak bisa ninggalin akademik secara begitu aja kan. Nah, meskipun mereka sibuk dengan kegiatan non-akademik, aku ngerasa mahasiswa AN tuh mereka bisa mengatur waktu gitu antara kegiatan akademik dan non-akademik gitu. Makanya aku milih kata fleksibel gitu, karena mereka tuh sangat fleksibel. Time manajemennya juga bagus. Iya, benar banget. Dan yang terakhir entrepreneurial, maksudnya sesuai dengan namanya gitu ya. AN tuh niaga, kan niaga tuh jual beli ya. Aku tahu sih kalau misalnya hampir semua ya mahasiswa jurusan AN tuh bisa berbisnis gitu. Entah dituntut dari prodinya, dari mata kuliahnya, ataupun dari kegiatan non akademiknya. Kayak misalnya di himpunan kan, kalau misalnya kita nyelenggarain proker gitu kan, pasti ada danus gitu. Anak-anak tuh udah jago-jago lah gitu sih. Oke. Ini kalau misalnya ngomong-ngomong gitu ya tentang jurusan AN gitu, administrasi niaga. Ini teman-teman di rumah gitu atau yang mungkin calon-calon maba AN ya masih belum familiar gitu sama AN tuh kayak gimana. Soalnya kan Polban identiknya sama teknik gitu ya. Kayak kalau misalnya dibilang Polban ya kepikirnya teknik aja gitu. Non tekniknya itu cuman kayak beberapa doang, gak semua orang tahu, termasuk AN ini juga gitu. Nah, Akang sendiri gitu ya. Sebenarnya bisa menjelaskan gitu apa sih yang ada di AN itu yang spesifik gitu. Mungkin sesuai namanya ya, dari administrasi niaga terlebih dahulu. Tadi juga aku udah menjelaskan niaga itu jual beli. Kalau administrasi itu lebih ke manajemen, administrasi dan manajemen itu sama kan ya. Jadi menurut aku administrasi niaga itu dia mempelajari segala hal tentang dunia bisnis gitu. Entah dari segi cara mengatur suhu bisnisnya ataupun dari segi jual belinya itu sendiri. Dan tiap prodi itu memiliki fokus yang berbeda-beda kan. Gitu. Contohnya UPW dia fokus ke bisnis di bidang pariwisata. Pemasaran dia fokus di bisnis tapi di bidang pemasarannya gitu. Jadi itu sih. Kalau menurut Kalau menurut aku nih bener banget yang disampaikan sama Kang Ojan gitu ya. Tadi ada beberapa prodi gitu yang udah disebutkan kayak UPW, tapi juga ada manajemen aset gitu kan. Jadi di administrasi niaga ini tuh prodinya tuh ada
7 ya sekarang. Tujuh, Ya betul. udah nambah ya di tahun kemarin ya Iya. nambahnya. Jadi kayak bukan belajar sekedar administrasi aja gitu, tapi belajar juga terkait pemasaran. Itu hampir semua pasti belajar, karena basic untuk administrasi niaga tuh pasti belajar marketing. Tapi kalau misalnya marketingnya belajar apa kalau gitu, pastinya lebih spesifik gitu. Nah terus kalau misalnya AB, terus ada manajemen aset dan UPW, usaha perjalanan wisata, administrasi bisnis tadi yang sama LAB gitu ya. Nah kalau itu tuh lebih ke apa ya? Pastinya gimana nih? Kalau AB gimana coba? Kalau Abi dia apa ya, belajar bisnis secara luas gitu loh. Dia tuh mempelajari hampir semua elemen-elemen di dunia bisnis gitu loh. Dan secara merata. Kita tuh kalau pemasaran kan pasti dia terkhusus di pemasaran ya. Kalau Abi tuh Luas ya. ya dia di bidang SDM belajar gitu, pemasaran belajar, akuntansi. Semuanya lah kita belajar gitu. Makanya itu kenapa aku bilang tadi prospek kerjanya cukup luas gitu untuk di AB tersendiri. Gitu. Tuh, gitu dengerin Anas. Jadi banyak banget nih kalau misalnya ditanya Ayan tuh mempelajari apa aja ya banyak banget gitu. Mulai dari marketingnya, dari bisnisnya, dari pengelolaannya juga, gitu, manajemennya juga harus dipelajari gitu dari hal-hal basic sampai ke spesifik gitu. Benar. Tadi ngomong-ngomong soal kurang familiar, Ayan kan kurang familiar nih. Jadi banyak banget sebenarnya di luar sana tuh orang yang sering ada miskonsepsi tentang jurusan administrasi niaga gitu. Ada nggak sih hal yang pengen Akang Teteh luruskan dari miskonsepsi ini? Oke, mungkin dari aku dulu ya, miskonsepsinya. Orang tuh mungkin mikir administrasi niaga tuh sekedar jurusan perkantoran. Perkantoran ya, Betul. betul. Padahal enggak gitu kan, karena diajarin di jurusan lain tuh tentang problem solving, terus bener-bener tentang dunia kreatif juga. Pasti semuanya jurusan bakal belajar karena ngikutin tren kan, Iya. jurusan lain. Jadi bukan soal perkantoran aja sih. Perkantoran aja. Betul. Apalagi kalau misalnya di prodi UPW gitu kan, dia tuh mempelajari dunia pariwisata secara khusus gitu ya. Jadi menurut aku dia tuh APAN tuh nggak melulu tentang perkantoran gitu loh. Malah kan UPW tuh ada jadi tour leader juga kan gitu. Terus ya kayak gitu sih sama hampir lebih. Gitu sih. Oke, Aners, jadi intinya administrasi niaga itu nggak melulu tentang perkantoran gitu kan. Di dalamnya ada 7 program studi berbeda-beda yang mempelajari hal yang beda-beda juga. Tadi juga nyinggung UPW. Kebetulan aku dari UPW nih gitu ya. Relate banget kalau Iya, misalnya ada ahlinya nih. enggak juga. Enggak, masih baru lah, masih banyak harus belajar. Ya juga UPW juga aku sendiri gitu. Keluar banyak survei juga ke Iya. desa wisata, sampai banyak praktek-praktek trip keluar. Itu juga enggak melulu harus di kelas semua enggak Iya. gitu. Jadi seru banget lah gitu. Jadi nggak kaku ya. Enggak kaku, fleksibel. Jadi jangan mikir administrasi niaga tuh hal yang kaku gitu. Iya, Takutnya Terus sudah kalian mikir gitu gitu. mikirnya ntar lulus tuh cuman jadi pegawai kantoran doang Iya, gitu kan kayak ya. gitu guys. Lebih luas ternyata. Iya. Oke, kalau kita balik lagi nih ke zaman maba gitu ya. Waktu pertama kali banget keterima di administrasi niaga, khususnya di program studi yang Akang Teteh sekarang berdiri gitu. Apa ekspektasinya sih waktu awal banget gitu? Terus gimana realitanya sama sekarang? Jadi ekspektasi versus realitanya tuh kayak gimana? Dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Mungkin dari aku juga. Oke. Dari aku dulu ya. Kalau ekspektasi aku juga mungkin sama kayak miskonsepsi. Aku mikir administrasi niaga tuh perkantoran banget. Jadi waktu masuk tuh ternyata enggak, walaupun emang ada ya. Karena kan kita belajar tentang teamwork ya. Nah, yang paling aku ekspektasi itu kayak ya udah just kantor dan kayak yang individual, padahal nggak gitu. Kita tuh diajarin tentang teamwork dan ada mata kuliah PBL juga, yang mana kan itu bener-bener ngajarin kita buat berkomunikasi sama banyak orang. Jadi teman-teman semua nih di sini yang ngerasa kayak introvert, kalau masuk ke AYN tuh pasti bakal belajar supaya nggak introvert Nggak gitu. introvert, ya. Itu sih. Bakal banyak juga temennya ya, karena antar prodi juga harus bekerja sama ya, satu Betul. sama lain mengisi kekosongannya. Oke, mungkin dari Kang Wajan. Oke, kalau aku mungkin mau sharing di bagian perkuliahannya ya. Ya. Dulu ekspektasi aku waktu masuk sini tuh, ekspektasi aku terhadap kehidupan perkuliahan secara general ya. Aku kira kuliah tuh santai gitu ya, nggak capek gitu. Tapi setelah masuk jurusan AYN tuh agak kurang tepat ya ini ekspektasi Iya, aku. betul banget. Jadi kurang lebih sama kayak waktu aku di SMA gitu loh. Dari apalagi waktu maba.
jam kuliahnya dari pagi sampai sore, belum lagi dengan tugas-tugas yang lumayan banyak ya. Bener gitu. Tapi alhamdulillahnya aku waktu SMA emang udah kayak gitu, jadi waktu masuk ke jurusannya nggak terlalu shock gitu. Iya. Karena udah terbiasa itu sih. Kalau misalnya ngomong-ngomong shock nih gitu kan itu nggak shock ya, tapi culture shocknya apa gitu, tiba-tiba kayak wah kaget baru-baru pertama kali kayak gini nih, kan transisi dari SMA ke kuliah kan Kuliah. kadang-kadang beda gitu Iya. ya Iya. kebiasaannya. Mungkin Gini aku dulu ya. oke. Iya. Mungkin salah satu hal yang bikin aku shock tuh dari mahasiswanya sih. Mereka tuh, aku tuh nggak ngebayangin diri aku di perkuliahan tuh bakal jadi seseorang yang aktif berorganisasi. Aku dari awal udah punya ekspektasi, aku mau jadi masuk kupu-kupu aja. Kuliah full lagi pulang. Iya. Tapi ternyata setelah aku lihat-lihat teman-teman aku nih, kok pada semangat gitu, mereka tuh ikut organisasi. Jadi mau nggak mau gitu ya, aku harus menyesuaikan diri gitu. Aku juga jadi ikut terbawa aktif oleh mereka, dan menurut aku itu suatu hal yang bagus gitu. Bagus ya tuh. Iya, untuk pengembangan diri aku sangat bersyukur sih punya lingkungan teman-teman yang seperti itu gitu. Oke, jadi lingkungannya juga mendukung loh di sini Terbawa gitu. arus Terbawa. positif Iya, ya. betul. Arus positif, bener. Alhamdulillah terbawa Iya. arus ya. Berarti banyak juga lingkungan di sini yang emang benar-benar positif ke Betul. depannya gitu. Iya, Gak bener selalu banget. negatif kan. Iya, aku nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya aku beneran jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Aku bahkan nggak bisa ada di titik ini gitu loh, karena menurut aku organisasi itu apa ya, ngebawa peran yang sangat penting banget gitu buat pengembangan diri aku. Self improvementnya dapat banget berarti. Bener. Oke, dari tes. Oke, bener banget sih yang kata Kang Ojan. Mungkin aku juga gak beda jauh. Karena kalau didengar-dengar nih, kayaknya pengalaman dia sama aku tuh hampir sama sih. Awal-awal sampai bisa Iya. masuk AIN ini. Cuma bedanya beda prodi dan beda apa ya, sampai tahap ininya bedanya gitu aja sih. Dan kalau culture shocknya lebih kayak teman-temannya sih, banyak yang apa ya, udah beda-beda banget kan dari berbagai budaya. Beragam ya. Iya, dan mereka tuh semuanya pintar-pintar semua. Gak ada yang gak pintar sih sebenarnya. Mereka tuh pada cerdas, dan yang aku tadi bilang, mereka tuh pada strategik. Jadi kalau misalnya dibilang gak pintar, itu bukan mereka gak pintar. Sebenarnya mereka itu mungkin lebih kayak mungkin malas buat mengeluarkan pendapatnya. Padahal kenyataannya orang-orang yang masuk ke AIN itu udah pada dasarnya tuh kayak ya udah punya pikiran yang strategik gitu. Iya. Oke. Soal tadi Kang Fauzan sempat bilang kalau Kang Fauzan itu aktif organisasi. Jadi Anars, fun fact, Kang Fauzan sama Teh Stefani ini juga dulunya AIN Ambassador 2022. Tuh, jadi senior kita ini kayak kita lagi ngobrol sama senior kita sendiri gitu. Iya, bener banget. Nah, selain jadi AIN Ambassador, Kang Fauzan itu sempat mengikuti program ISMA dan Teh Stefani pernah mengikuti program MSIB. Boleh dong teman-teman tepuk tangan dulu. Ulangan dulu dong. Keren banget. Semoga kita juga bisa ikut. Iya, betul ya. banget. Ambil beasiswa Iya, keluar. jadi, aku penasaran banget sih jujur, gimana sih ceritanya bisa dapetin dua program yang wah bergengsi sekali Ya. itu ya. Boleh diceritain? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Oke, dari aku dulu deh. Dari. Soalnya nyambung ke Ojan. Jujur aku ngeliat Ojan di ISMA, aku tuh jadi ngerasa kayak ada apa ya, kayak ada acuan gitu. Acuan kayak, ih Ojan ikut ISMA, aku ikutan apa gitu kan. Jujur aja kayak gitu. Karena emang awalnya tuh aku sama Ojan waktu jadi ambas tuh kayak ya sama-sama gitu loh. Kayak gimana caranya kita buat aktif, terus bisa menginspirasi banyak orang Iya, juga. betul banget. Jadi dari awal udah ya udah komit aja gitu sama Ojan berdua. Nah terus waktu udah denger Ojan ikut ISMA, aku juga ngepoin beberapa program mahasiswa dari pemerintah gitu ya. Dan ada denger-denger dari MSIB sama PKM sebenarnya, Iya. yang PIMNAS. Iya. Nah aku ikut itu karena aku nggak sempet yang ISMA. Nah terus aku ikut MSIB tuh karena apa ya, awalnya tuh nggak mau ikutan karena aku udah ikut PKM. Tapi Hamin 3 aku tiba-tiba berubah pikiran, aku pengen ikutan. Pengen ikutan. Terus udah webnya tuh udah error dan kayak ya udah gitu, susah banget buat daftar. Tapi kenyataannya ketika kita maksain gitu ya buat ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kita tuh mikirnya kayak nggak underestimate, Iya. sebenarnya itu yang bakal bikin kita sukses gitu sih. Iya. Tapi gak janjian dulu atau gimana? Kayak kamu ikut ISMA, aku ini ya? Enggak. Enggak sih, Enggak cuma ya? ada lah aku ngechat kayak
semoga kita bisa keterima gini gitu. Positif lah ya, kayak saling menguatkan dan mendukung gitu ya. Oke. Dari awal mindsetnya harus berprestasi gitu tuh ya. Bener. Prestasi banget. menjadi contoh yang baik gitu. Iya, Ya. Pressure buat kita sebenarnya. Kita ke depan harus kayak gimana nih gitu ya. 2091 lah waktu kepilih udah langsung tiktokan gitu tuh. Oke. Kita gak boleh kalah. Jangan kalah. Iya ya. Semoga bisa lebih ya. Iya, Amin. 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 Oke teman-teman juga ya harus lebih. Oke dong. Oke dari Kang Fauzan. Oke, mungkin awal mula aku sama program ini tuh dimulai bahkan saat aku belum masuk kuliah. Gitu. Aku lagi scroll media sosial aja, terus aku lihat ada yang keterima program ini dan aku tuh emang sangat ingin sekali untuk berkuliah ke luar negeri kan, gitu. Dan aku ngelihat ini sebagai salah satu peluang dan di saat itu aku nekenin ke diri aku kalau misalnya aku harus keterima program ini gitu waktu aku kuliah. Nah, lalu waktu aku semester 2 aku mulai nyiapin diri aku buat daftar program ini meskipun aku belum memenuhi syarat gitu karena syarat untuk mengikuti program itu semester 4. Iya. Berarti aku 1 tahun lebih awal gitu. Ditambah lagi dengan kenalan aku cutting gitu yang mereka ada yang keterima juga, itu yang membuat aku terdorong gitu untuk mempersiapkan gitu. Jadi untuk persiapannya aku tuh mulai ngumpulin bahan, aku juga ikut grup-grupnya gitu, terus ikut mentoring sampai sempet one on one juga sama awardee yang udah keterima gitu. Dan alhamdulillah segala hal yang sudah aku persiapkan itu tuh bisa mengantarkan aku untuk keterima program itu. Alhamdulillah ya gitu ya. Iya. Jadi ini ada 2 tipe nih. Iya. Kalau test type itu lebih ke dia memberanikan diri meskipun udah underestimate sebelumnya. Kalau Kang Fauzan tuh yang udah disiapin dari jauh-jauh Dari hari prepare-nya udah gitu matang banget nih. Matang banget. Cuman dua-duanya juga berhasil, Sukses, sukses bener banget ya. banget. Gitu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong kan itu kesuksesan gitu ya. Pastinya di setiap kesuksesan juga ada tantangan terbesarnya gitu ya. Mungkin dari Kang Ojan nih selama proses IISMA atau menjalaninya gitu. Apa sih tantangan terbesarnya yang paling berat kayak aduh berat banget nih ngejalaninnya? Oke, kalau aku mungkin bukan dari segi berkuliah di sana, tapi malah dari segi lingkungannya. Tapi bukan lingkungan di luar negerinya, tapi lingkungan sesama orang Indonesianya gitu, sesama rekan-rekan. Jadi itu yang menurut aku menjadi tantangan. Kenapa? Karena untuk kampus aku gitu ya di luar negeri di Yangzhou University Taiwan itu terdiri dari 22 orang. 22. Nah, mereka tuh berasal dari latar belakang berbeda-beda, kampus yang berbeda-beda dengan pasti mereka membawa pemikiran yang berbeda-beda gitu. Iya, betul. Nah, jadi tantangannya itu gimana aku bisa menyesuaikan gitu ya, berada di suatu lingkungan yang sama dengan mereka gitu gitu. Pasti kita tuh dalam nggak hampir dalam segala hal sih, tapi mostly kita tuh punya pendapat yang berbeda-beda gitu loh. Iya, betul. Jadi mungkin aku harus belajar kapan gimana nggak memaksakan pendapat aku, tapi ada masanya juga kita harus berpegang teguh gitu ya ke Pendirian. iya Ya, gitu, betul. agar nggak terbawa sama mereka gitu. Kadang emang kita tuh benar gitu ya. Iya. Jadi kita tuh jangan terpengaruh sama mereka yang emang kurang benar gitu. Iya benar-benar. Tetap di jalur yang benar gitu ya. Iya. Jangan terbawa arus negatif kali Betul. ini gitu. Ya selama itu positif gitu ya. Betul banget. Oke, kalau misalnya dari Teh Stefani gitu, kalau misalnya tantangan-tantangan yang ada di dalam proses ke MSIB gitu apa? Jujur tantangannya tuh waktu interview sih. Waktu interview. Karena kan kita tuh melawan banyak orang ya. Waktu itu kan ngomong-ngomong tuh ada 100.000 mahasiswa yang daftar. Iya. Nah terus dipotong 33.000 katanya. Jadi udah udah nggak lolos lah yang sisa dari 33.000 ini tuh. Nah terus aku tuh sebenarnya dibilang kayak cuek aja ya, kayak ya udah sih, karena sebenarnya aku juga MSIB ini benar-benar kayak ya udah awalnya ya udah di sini tuh dalam artian aku mempersiapkan dari semester 1 tuh banyak beberapa plan sebelum masuk kuliah,
sama kayak Ojan, tapi MSIB tuh nggak masuk list karena aku baru tahu ada MSIB gitu kan. Tapi ada beberapa yang emang aku wishlist gitu ya di kuliah. Jadi kalian semua yang mau masuk kuliah, aku harap jadi jangan lupa buat bikin wishlist karena itu penting banget. Jadi ketika misalnya kalian down, kalian bakal ngeliat wishlist itu gitu. Nah terus tantangannya sendiri benar pas interview, dan aku di situ tuh kayak pastinya bakal ngelawan sama univ-univ yang ternama gitu ya. Itu pasti berat banget. Dan di situ juga kayak aku lebih ke mempersiapkannya dengan sangat baik tuh karena aku part time dari sebelumnya, kerja sebelumnya, jadi aku udah tahu dunia kerja. Jadi untuk kalian yang mau MSIB jangan lupa buat mempersiapkan dari semester 1 supaya dapat, misalnya emang kalian mau dapat dananya ya kalian juga harus dapat persiapannya dari awal gitu. Jadi prepare-nya juga matang, iya, ya. prepare-nya juga udah ternyata matang juga nih kita, walaupun tadi underestimate gitu ya. Banget. Tapi prepare-nya tetap dari semester 1. iya, dari semester 1 ternyata ya. Nggak apa-apa dari semester 1 nggak usah digeder, yang penting pelan-pelan tapi pasti gitu. Konsisten bener-bener. Iya, konsisten. Step by step lah ya persiapannya. Tapi kalian harus ada strukturnya gitu. Strukturnya terus harus ada wishlistnya biar kalau misalnya ngedown katanya biar menumbuhkan semangat lagi. Iya, gitu. dicatat ya Anas. Iya. Oke. Kalau misalnya masalah suportif gitu, apa sih peran administrasi niaga dalam mendukung Akang Teteh tuh di 2 program tadi itu? Kayak gitu. Oke, Ada nggak? siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Oke, Boleh? kalau misalnya suportif dari AM gitu Dari ya, AM. untuk mendukung MSIB ini, kalau aku MSIB kan, sebenarnya aku ikut program lain PIMNAS dan PKM. Polban itu sangat, mungkin kalau MSIB di Polban tuh sangat belum familiar awalnya, dan baru-baru kemarin gitu kan. Nah tapi kalau misalkan PIMNAS itu sangat disupport banget apapun. Iya, kalau misalkan sama AN juga gitu ya. Nah tapi kalau dari MSIB sendiri, dosen di AN gitu ya, mereka tuh selalu memberikan masukan dan saran gitu ketika aku lagi di jauh di sana di Surabaya. Dan jadi ketika misalnya ada kesulitan, ada apapun, mereka pasti bakal membantu untuk memberikan solusi gitu. Jadi itu sangat cepat gitu sih. Berarti tetap diarahkan ya. Iya, Betul walaupun banget. LDR gitu ya. Iya. LDR banget sih. Oke. Dari Kalau kamu dari aja. aku mungkin dari segi persiapannya, jurusan itu paling yang ngebantu di urusan administratifnya gitu ya. Dan aku rasa itu memang udah kewajiban dari jurusan ini gitu. Cuman untuk dari segi persiapan lain, menurut aku agak disayangkan gitu untuk jurusan AN itu sendiri agak kurang ada kurang gitu untuk support dalam persiapan untuk program-program ini gitu. Jadi paling aku mendapat support tuh dari Polban itu sendiri sih. Jadi nggak jurusan secara spesifik tapi dari Polbannya. Jadi dia gitu ya. dia mengadakan kayak pelatihan-pelatihan gitu, dan juga ada waktu itu sempat ada dummy interview gitu loh. Oh iya. Iya, oleh dosen-dosen di Polban gitu. Ya, tapi dari jurusan lainnya belum ada sih. Dan aku harap mungkin kedepannya jurusan lain tuh bisa lebih peka lagi ya untuk mendukung mahasiswanya dalam ikut program-program kayak gini gitu. Amin. Aku juga mau tambahan, jadi untuk teman-teman semua gitu ya, mau ikutan program pemerintah gitu ya, itu berawal dari inisiatif sendiri sih. Iya. Jadi jangan sampai kalian tuh mau disuapin terus gitu kan. Jadi dari awal tuh kalian udah harus nyari gitu, apalagi kan kalian udah mahasiswa juga gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Harus mandiri juga ya, nggak boleh bergantung sama informasi-informasi dari kampus aja gitu. Kita harus Betul explore banget. keluar gitu. Nah buat Anas nih, kalau misalnya penasaran juga nih, tipsnya apa sih gitu buat nyari atau kayak mengikuti beasiswa keluar itu kayak gimana sih Kang gitu? Tipsnya atau pola pikirnya yang harus dipersiapkan atau kayak gimana? Tadi juga udah beberapa disampaikan gitu ya. Cuman kita pengen tahu secara strukturnya deh itu gimana. Oke. Aku dulu mungkin ya. Iya, Sebenarnya tadi udah sempat disinggung ya. Kayak kalau dari aku sih, yang pertama kalian tuh harus set your goals dulu gitu loh. Jadi kalian harus kayak misalnya aku ya gitu. Aku kan dari awal udah natepin gitu kalau misalnya aku harus keterima ISNA gitu. Kalian juga kalau misalnya masih maba gitu, nggak apa-apa kalian cari-cari aja gitu program apa yang bisa kalian ikutin
di semester depan gitu, atau enggak di tahun berikutnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah punya target, kalian tahu kalian harus nyiapin apa gitu. Kalau misalnya kalian nargetinnya buat ikut beasiswa apa gitu, misalnya beasiswa Jarum gitu kan, kalian bisa mulai nyari-nyari tuh kayak persyaratannya apa aja yang harus dipersiapkan gitu, supaya nanti waktu pendaftarannya dibuka, teman-teman tuh nggak kaget dan ibaratnya udah siap gitu loh. Enggaknya udah tahu lah ya kayak gitu. Iya. Oke. Terus Kalau misalnya dari aku nih, mungkin ada beberapa teman dekat aku yang kenal sama aku kalau aku tuh tipe orang yang kayak curi start di awal. Jadi ketika orang belum kepikiran, aku harus bisa kepikiran. Iya. Itu adalah suatu hal yang harus kita terapin ke diri kita sendiri, apalagi di dunia kerja. Dan mau masuk ke dunia kerja itu penting banget. Jadi itu dalam strategi. Jadi kita tuh benar-benar harus cerdas dalam menyusun strategi. Jujur aku tuh bisa berhasil atau sukses bukan sekedar karena pinter, tapi lebih karena strategi. Kira-kira aku bisa masuk nih ke sana, itu perlu strategi apa untuk melawan orang sekitar gitu kan, bukan melawan ya, untuk berkompetisi secara sehat gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin mengandalkan kepintaran saja gitu ya, tapi kita juga perlu strategi. Misalnya cara kita ngomong, cara kita persuasif ke orang, itu penting banget. Jadi di AN juga diajarin banget lewat teman-teman juga gitu ya, lewat lingkungan mengenai cara persuasif, apalagi di mata kuliah PBL gitu kan. Nah terus tips lainnya gitu ya, tips lainnya jujur selain curi start, aku juga bener banget kata Kang Ojan gitu ya, jangan lupa buat punya mindset yang bener-bener terus growth, karena itu penting banget. Jadi jangan sampai fix mindset aja, jangan ngerasa nge-underestimate diri sendiri gitu kan. Bukan berarti kita tuh dari orang yang berasal dari background A, B, C, D gitu kan, tapi gak bisa gitu buat menerobos hal-hal yang sebenarnya di luar nalar kita gitu. Gitu sih, jadi itu pola pikir yang benar-benar harus diterapkan oleh kita gitu. Harus ke depan ya, mikirin jangan selalu jangan lupa. kayak di zona nyamannya doang gitu. Betul banget. harus bisa keluar dari Harus zona nyaman. keluar. Visioner juga sih. Visioner. Ojan Iya. pasti visioner juga kan, udah nyiapin dari sebelumnya. Iya, benar. Ya, Itu tapi visioner. jangan berkecil hati kayak kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak udah telat nih gitu, Iya, aku benar. nggak natapin target dari awal, aku nggak nyiapin apa-apa, itu teman-teman jangan berkecil hati karena tidak ada kata terlambat gitu untuk memulai gitu. Jadi sok kalau misalnya teman-teman udah sadar, mulai aja gitu loh. Bener banget. Dari podcast ini langsung sadar ya. Setelah nonton harus ya sekarang terapin langsung. Targetnya, iya, mau join apa ntar ke depannya. Iya, apapun deh, yang positif pasti. Iya betul. Oke, kalau soal administrasi niaga itu, apa sih hal yang ngebuat jurusan administrasi niaga ini tuh lebih unggul atau menonjol dibanding jurusan atau prodi lain di luar sana? Gitu. Ada nggak? Oke, dari siapa dulu? Oke, kalau dari aku ya. Oke, kalau misalnya administrasi niaga ini kalau unggul, aku pikir lebih ke cara teamworknya. Karena beberapa jurusan mereka tuh benar-benar tentang membuat produk ataupun belajar terkait hal-hal yang seperti demikian lah. Kalau di jurusan AN ini tuh yang ditekenin tuh soal kerjasama, komunikasi. Kalau teman-teman semua di dunia kerja komunikasinya kurang, kalian bakal didepak sebenarnya di jurusan lain. Karena MSIB kan kerja ya, Iya. dan itu penting banget. Jadi kerjasama, bener banget cara kita menyampaikan argumen dan kapan kita harus nahan. Gak semua yang kita sampaikan itu bakal benar. Iya. Nah gitu kan, dan kalaupun benar dan gak diterima, kita tuh harus bisa yang namanya menerima. Kita bukan sekedar menyampaikan doang, tapi kita juga harus menerima pendapat orang lain. Dan di AN ini benar-benar mengajari hal tersebut. Mata-mata kuliahnya tuh benar-benar ngajarin juga etika bisnis, etika terhadap rekan kerja, kepada teman-teman gitu kan, itu penting banget. Mungkin di beberapa jurusan ini ada yang nggak diajarin kayak gitu, tapi kalau di kita ditekenin banget hal-hal yang tersebut. Makanya kalau di AN sendiri groomingnya udah pasti dong gitu kan, kayak teteh-teteh di belakang di sini gitu kan. Harus banget ya. Iya. Hal-hal basic yang sebenarnya dasar tapi selalu ditekenin di setiap prodinya, setiap praktek-prakteknya, tugas-tugasnya juga gitu ya. Banyak juga yang tugas-tugas yang menunjang hal tersebut. Iya, betul. Sehingga terbentuklah
Akang Teteh ini sekarang gitu ya. Karena ini hasil dari AN-nya sendiri gitu. Bener ya. banget, jujur aja. Oke, dari Kang Fauzan. Mungkin kalau Stefani tadi ngebahas hal yang cukup dalam ya, kalau aku mah menurut aku yang paling menonjol dari mahasiswa AN tuh, dari AN gitu ya, adalah ya mahasiswanya yang berpenampilan menarik gitu loh. Betul banget. Jadi itu tuh bukan hal yang sepele ya, karena penampilan menarik ini tuh adalah hal yang sangat krusial gitu di zaman ini gitu. Betul banget. Dan ada yang namanya the power of first impression gitu. Ya, Betul, setuju sih. Itu tuh sangat powerful banget, apalagi kalau misalnya teman-teman mau ngelamar kerja ataupun misalnya kayak aku ikut interview untuk suatu program. First impression tuh bisa dimulai dari penampilan terlebih dahulu gitu teman-teman. Dan mahasiswa ini nggak usah diraguin lagi ya gitu. Iya untuk bener banget. Dari awal penampilannya, tuh iya. udah di apa ya? ditekenin gitu ya. Ditekenin, ya. Sampai ada buku panduannya buat Iya, buat bener. grooming Buat gitu ya. grooming gitu ya. Jadi itu tuh merupakan apa ya, pintu awal gitu untuk kesuksesan tuh bisa dimulai dari penampilan terlebih dahulu teman-teman gitu. Iya betul banget. Kadang teman-teman juga kayak misal aku dulu juga kayak penampilan mah nomor sekian lah gitu. Tapi waktu masuk AN ternyata sepenting ini gitu ya, sampai setiap hari juga harus ditekenin buat rapi, buat wangi ya penting juga. Iya wangi gitu. itu penting banget sih. Apalagi kita ketemu rekan bisnis nanti ke depannya. Nah, itu penting banget sih. Nah, itu kan kilas balik lagi nih. Kita belum selesai nih tentang kilas balik. Kalau soalnya Teteh dan Akang ini udah senior banget nih, udah di ujung banget nih. Kita maunya mau cari tahu dulunya tuh kayak gimana gitu ya. Tapi ini kalau misalnya dikasih kesempatan atau kita berandai-andai lah ya gitu. Kalau misalnya Akang Teteh gitu balik lagi ke masa lalu, ngomong ke diri sendiri waktu semester 1 atau maba gitu ya. Apa yang mau Akang Teteh sampaikan gitu buat memperbaiki satu hal atau beberapa hal kecil yang harusnya dan sekarang disesali gitu, kenapa dulu tuh gak melakukan Gitu, itu gitu. iya. Gitu. Apa nih kira-kira Ada nggak? dari Aku dulu. Apalah dari Boleh. Kang Wajan. Oke, tadi aku nyinggung kan kalau misalnya di jurusan AIN ini tuh lingkungannya maksudnya pada aktif kan. ya. Nah, kalau misalnya aku bisa balik lagi ke diri aku di semester 1 lalu ngomong ke dia, aku bakal ngomong akademik itu penting. Kenapa? Karena lingkungan mahasiswa yang terlalu aktif itu, Iya bener. aku sempat ngelupain akademik gitu. Sempat ada penurunan di akademik aku gitu. Iya. Dan itu apa ya? Yang membuat aku agak terpuruk sebenarnya gitu ya, dan Iya. aku belajar untuk kayak ningkatin lagi gitu loh. Dan alhamdulillah udah mulai ningkat lagi gitu. Harus balance lah ya. Iya, balance itu yang pengen aku jadiin branding gitu ya. Balance antara akademik dan non akademik gitu loh. Karena sama-sama penting gitu ya, Betul. saling melengkapi juga. Kita harus dapat ilmunya juga, harus di luar itu juga harus kita kuasai. Karena mungkin non akademik kita bisa menawarkan ilmu seperti soft skill gitu, cuman akademik itu kan kalau kita fokus ke akademik itu kita dapat angka berupa IPK gitu. IPK itu bukan hal yang bisa disepelekan. Itu sangat penting buat melamar kerja gitu, untuk masa depan kalian gitu. Jadi harus benar-benar lah gitu. Anda harus dicatat ya. Dicatat gitu ya. Jangan harus aktif di non akademik aja. iya, harus balance. Kalau misalnya mau aktif dua-duanya harus balance gitu ya. Karena namanya mahasiswa ya, kewajiban Iya. utamanya akademik gitu. Tujuan utamanya masuk kuliah kan buat akademik juga. Betul. Jangan sampai kayak tugasnya ditinggalin gitu. Itu bare minimumnya aja dulu penuhin gitu loh. Oke, dari Stefan. Oke, kalau misalnya dari aku, penyesalan aku sebenarnya nggak ada sih, jujur aja. Kayak Saking perfectnya atau gimana? nggak ada gitu ya, lebih tepatnya kayak aku tuh setiap misalnya emang ada kegagalan ataupun sedih lah, terpuruk, aku lebih terpuruknya lebih ke apa ya, jadi ketika nanti kalian masuk kuliah nih, jangan terburu-buru untuk lebih tepatnya tuh jangan aku inget. Ya, boleh. Jadi diri sendiri. Jadi jangan sampai kalian tuh ngikutin apa kata orang. Iya. Aku bukan lebih ke hal-hal yang seperti demikian kayak ujian akademik ataupun non akademik ataupun hal lain. Tapi lebih ke aku krisis identitas di semester 1, jujur aja. Dan itu hal yang wajar untuk teman-teman semua yang ngerasain kayak gitu juga. Karena itu transisi dan fase pendewasaan. Jadi ketika teman-teman semua di kuliah merasa krisis identitas,
itu oke banget. Nanti juga kalian nemuin lagi jati diri kalian yang sebenarnya dan diri kalian yang sebenarnya. Karena dulu tuh aku sempet ngerasa nggak jadi diri sendiri dan people pleaser banget di semester 1. Jadi itu jangan banget. Itu penyesalannya lebih ke sikap sih. Jadi jangan people pleaser. Kita harus bisa setting boundaries dan apa yang penting dan nggak penting itu harus diprioritaskan. Apalagi kalian udah kuliah, kalian pikirannya harus sudah dewasa. Jadi itu hal-hal yang harus dipersiapkan waktu kuliah. Dan selain itu juga penyesalan lagi enggak ada karena lebih ke sikap. Tapi sisanya mungkin bisa diperbaiki karena kalau kegagalan itu bukan suatu hal yang serem sih sebenarnya. Aku dari kecil selalu dididik bahwa kegagalan itu adalah proses. Jadi moto hidup aku sendiri sih there is victory in progress. Jadi jadi di dalam kegagalan kita itu bukan berarti kita terus terpuruk. Bahkan seharusnya ketika ada kegagalan itu kita tuh seneng aja. Karena kalau dalam kegagalan kita nggak akan belajar. Dalam hal apapun ya, ini bukan soal akademik, kesuksesan, bahkan dalam soal personal relationship. Misalnya kalian putus cinta gitu kan, ya jangan ngerasa takut sama putus cinta, karena hal itu bisa jadi experience dan menumbuhkan personal baru gitu, yang lebih baik. Tapi jangan sampai kalian kebawa arus yang negatif sih. Mindset dan prinsipnya juga harus kuat. Itu sih. Jalanin tapi mindsetnya juga harus kuat gitu ya. Bener, harus ngikutin zaman tapi jangan sampai zaman yang badnya gitu. Jangan terlalu terombang ambing sana sini, nanti repot sendiri gitu. Iya, repot sendiri Jangan nanti. terbawa arus negatif Nah, ya. lagi-lagi arus. Nanti krisis identitas. Oke, tadi kita sempat udah nyinggung tentang zona nyaman gitu. Menurut Kak Fauzan dan Teh Stefani gitu ya, mungkin ini bisa dicatat sama mahasiswa Anars dan para penonton lainnya. Apa sih hal penting dari keluar dari zona nyaman gitu? Apa pentingnya keluar dari zona nyaman? Kamu dulu. Ada aku dulu. Boleh. Oke, kalau dari aku pentingnya dari zona nyaman, jujur semua yang aku lakuin selama kuliah aku keluar dari zona nyaman. Gak ada yang aku di zona nyaman. Jadi ketika kalian udah ngerasa di titik ih capek, gak enak, gak nyaman, gak suka gitu, pokoknya gak suka gitu kan, itu kalian udah keluar dari zona nyaman. Tapi yang paling penting itu apa? Kalian menyikapi dan punya sudut pandang tersendiri terhadap momen tersebut. Jadi zona nyaman itu bukan suatu hal yang sebenarnya bisa membuat kalian sukses. Karena kalau misalnya kalian gak keluar zona nyaman, kalian gak bakal ketemu orang yang benar-benar berprestasi juga gitu. Dulu aku tuh enggak sih, aku dari kecil tuh emang diajarin buat keluar. Kalau bisa kalian hidup di hutan aja gitu buat survive gitu. Jadi zona nyaman itu juga kita tuh harus nyiapin tentang jiwa survivalnya. Kayak misalnya Ojan keluar negeri pasti survivalnya juga ada. Kayak tadi belajar ke teman-temannya kayak gimana. Aku pun ke Surabaya yang jauh dari orang tua juga, nggak ada siapa-siapa. Bahkan nggak ada temen yang ke Surabaya. Itu satu juga survival. Tapi aku tuh orangnya si otaknya tuh selalu mikir kayak ini seru. Pokoknya kalian kalau misalnya ada momen asikin aja. Jangan sampai kalian tuh udah takut, serem. Enggak. Kalian pokoknya harus yang lebih kayak ini asik, ini seru gitu. Dan jadi have fun aja sama segala sesuatu. Karena ketika kalian udah mikir itu bad, udah semua bakal buruk. Jadi sama ini sih pesan dari aku, jangan sampai kalian asal ngomong sama diri sendiri aku bakal kalah, aku bakal gagal. Itu kalian jahat sama diri sendiri. Aku pantas buat disakitin itu tuh nggak pantas. Jadi benar-benar apapun kegagalan kita nggak pantas buat kegagalan yang benar-benar terpuruk ya. Tapi kegagalan mungkin layak untuk belajar, bukan buat terpuruk gitu. Jadi kita harus enjoy it aja. Enjoy aja, walaupun tantangannya tuh bertubi-tubi, nggak ngantri gitu ya. Kadang kita kayak bikin capek banget, tapi capek harus pelan-pelan enjoy, gitu ya. Tapi harus enjoy dan mindsetnya harus kuat gitu. Terus ngasih afirmasi positif ke diri sendiri gitu. Betul banget. Iya, aku sering banget itu. Aku bisa gitu. Aku bisa walaupun berat gitu ya. Kita bisa. Kalau dari aku mungkin keluar dari zona nyaman tuh sangat penting banget buat agar kita bisa berkembang gitu. Kalau misalnya kita di situ-situ aja, kita juga progresnya nggak akan kemana-mana gitu loh. Dan kalau aku dulu tuh aku orangnya nggak yang public speaking banget, nggak yang berani ngomong di depan orang banget gitu ya. Tapi
setelah ada pendaftaran jadi AYAN Ambassador ini, Ini bener banget. iya aku jadi Bener mikir banget kayak ceritanya. apa aku ikut ya gitu. Terus aku juga kan dapat dukungan dari teman-teman gitu, dan aku juga benar kata Stefani gitu, kayaknya seru gitu ya. Dan ternyata sudah dijalani ya, alhamdulillah jadi Banyak apa ya, hal yang bener-bener membuat kita grow gitu ya. banyak Jadi belajar. modalnya ya. Bekal gitu Bekalnya. kali ya. Iya, banyak belajar hal baru gitu dari kita ngambil satu langkah awal untuk keluar dari zona nyaman itu bisa membawa kalian jauh lah gitu. Iya bener banget. Gitu. Jadi kalian itu jangan lupa buat keluar dari zona nyaman kalau misalnya kalian mau berkembang gitu. Jangan takut harusnya. Jangan takut. Takut mah apa sih gitu ya. Itu harus Hadapin aja. dikesampingkan takutnya Iya. ya. Iya. Oke, mungkin sebagai penutup nih, ada nggak sih pesan terakhir secara singkat boleh gitu ya, buat Aners di rumah atau teman-teman yang lagi nonton gitu, apa yang mau disampaikan ke Aners? Ya. Dalam hal apa dulu nih? Dalam terserah, Terserah, apa aja yang kayak pengen aku sampaikan buat Aners nih, buat kayak pembelajaran boleh, buat kayak motivasi boleh atau apapun nih. Iya. Mau dari Ada? siapa? Dari aku dulu boleh. Boleh. Mungkin lebih ke kesimpulan dari percakapan kita Ya. di kali ini. Mungkin kalian untuk maba-maba ya khususnya, semangat, kalian jangan terlalu ambil pusing gitu ya untuk jadi berprestasi gitu loh. Kalian harus netepin goal kalian, tapi kalian juga jangan stres sendiri gitu loh. Karena ya kesehatan kalian nomor satu lah, entah fisik atau mental ya. Gitu. Yang penting kalian bisa berprogres, konsisten gitu loh, nggak harus Geder banget. Iya, Nggak harus Panjang. instan ya. betul. Aku yakin kalian semua bisa jadi berprestasi lah anak AYAN. Keren keren. Iya Amin. keren sih semuanya. Boleh dong tepuk tangan teman-teman. Oke, dari tes Stefani deh. sekarang. Aku mungkin lebih ke jadi orang yang teman-teman semua bisa jadi orang visioner ke depannya, karena prinsip visioner atau sikap visioner itu membantu kalian buat menata masa depan kalian. Jadi untuk yang udah mau masuk kuliah nih, terutama di AN, saingan kalian tuh bakal banyak banget, apalagi nanti di dunia kerja itu banyak banget. Dan univ-univ juga mungkin kita bakal ada yang ngerasa kayak kita cocok gak ya, jangan sampai ngerasa kayak gitu. Makanya kita harus well prepare dari awal. Nah terus paling satu kalimat lah buat kalian yang harus kalian ingat tadi, there is victory in progress. Catat, bener kan kata aku, catat dulu. Iya. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Oke, nggak kerasa ya udah berapa menit ya? Udah sekitar 1 jam? 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya. Ternyata banyak banget insight yang kita dapat. Betul. Kita ucapin juga terima kasih kasih banyak. banyak. Kita udah sempetin di sini walaupun keadaannya kurang sehat gitu ya. Kurang Dan semoga ini juga bermanfaat buat Aners di rumah yang nonton semuanya gitu ya. Yang maba-maba yang mau masuk AN ada gambarannya Ada gitu ya. gambarannya. Jadi inspirasi juga. Iya, inspirasi. Ternyata mahasiswa-mahasiswa juga bisa berprestasi seperti Kang Paujan dan Teh Stefani. Gitu. Dan terima kasih juga buat Aners yang udah nonton kita sampai detik ini gitu ya. Ini adalah episode pertama perdana. Dan kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ih, openingnya keren banget ya. Keren banget dong gitu ya. Baru pertama kali ketemunya kayak gini gitu ya. Kayak gini. Nanti nextnya gimana gitu, bakal lebih gong lagi kayaknya ya. Stay tune terus buat kedepannya ya. Jangan lupa pantengin terus ceritakan ya. Kita tunggu semuanya. See you Aners.